سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. صل على سيدنا Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, rekan remaja, pemirsa dimanapun dan kapanpun berada, semoga semuanya diberi kesehatan, zahiron wa batinan, dan yang sakit semoga menjadi sehat dan tidak kena penyakit lagi. Panjang umur fi taatillah, akhirnya kelak husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sore ini kita nanti maghrib udah masuk tanggal 9 Zulhijjah, maghrib nanti. Artinya besok itu menurut tanggalannya tanggalan hari Arafah. Perkara wukufnya di Arafah besok itu jam berapa saya juga belum tahu, karena saya belum lihat di televisi. Ini kan wukuf era pandemik ya, agak beda ya. Tapi tanggal 9 Zulhijjah jangan dikaitkan dengan kalau di Saudi belum tanggal 9 gimana? Kalau di Saudi sudah tanggal 9-nya kemarin gimana? Jangan. Karena tanggalan itu wilayah masing-masing. Dari tanggal 9 Zulhijjah itu kita perbanyak berdoa, berzikir. Perbanyak berdoa, berzikir, ya, menyambut orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya, yang wukuf di Arafah, biar kita juga dapat berkahnya. Berkahnya. Yang pengen saya ingatkan satu hal, ada 2 malam hari raya itu sangat utama, suka banyak orang lupa, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Biasanya malam Idul Fitri tambah kurang ibadah. Malam Idul Adha belas enggak ibadah. Ya, belas enggak ibadah. Biasa-biasa saja. Sementara Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau tidak ibadah sehebat di 2 malam itu, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Artinya setiap malam hebat, tapi kalau 2 malam itu hebatnya luar biasa. Kenapa? Kalau Idul Fitri karena itu waktunya gajian. 1 bulan kerja itu gajian bulanannya di malam Idul Fitri. Sehingga usahanya luar biasa biar dapat gajian yang gede. Dikatakan dalam sebuah riwayat, siapa yang menghidupkan 2 malam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala di saat hati manusia pada mati. Hati mati itu ngeri loh. Hati mati itu tak kenal yang namanya nikmatnya sholat. Hati mati itu tak kenal yang namanya nikmatnya baca Al-Quran. Hati mati itu gampang dikit-dikit sumpek. Itu ciri-ciri hati mati. Gak punya duit, nah, repot gak itu ya? Gak punya duit sumpek, punya duit sumpek. Punya teman sumpek, gak punya teman sumpek. Karena hatinya mati. Lihat pemandangan indah sumpek. Lihat suami yang gak indah sumpek. Lihat suami yang indah sumpek. Ya, nyawang bojo kok yus kita ini ruwet gitu. Jadi bukan salah yang dilihat, salah yang melihat. Karena hatinya mati. Tapi kalau hatinya hidup, enak. Orang itu kalau hatinya hidup, gak punya duit, enak. Punya duit, lebih enak. Ya, punya duit lebih enak. Lihat pemandangan indah, sangat enak. Pemandangan yang gak indah, tetap yang kelihatan yang indah-indah saja. Jadi lihat yang welek itu jawabannya, wajahnya abstrak. Wajahnya abstrak. Lihat barang di rumah itu jadi tua semua, dia bilang, wah sekarang udah jadi barang antik, harganya mahal. Lihatnya lain, ya, lain. Kenapa? Hatinya hidup. Nah, gimana cara menjadikan hati kita hidup? Ya nanti ini, datangnya setahun cuma sekali, malam Idul Adha. Dan kebetulan di negara kita, insya Allah jatuhnya malam Jumat. Spol-polan itu, malam hari raya, dan betul-betul juga malam hari raya. Karena Jumat itu hari raya, Idul Adha itu insya Allah juga hari raya tahun ini, berarti malam Jumatnya double 2 hari raya. Wes ini nggak sembarangan ini. Oh coba pikir aneh-aneh, apa meh kiamat yo? Masya Allah. Oh mikirnya kok sukanya yang aneh-aneh. Ada 2 malam hari raya, alhamdulillah, berarti kan berkahnya numpuk. Saatnya minta. Minta yang banyak, minta yang baik-baik, minta yang enak. Jangan mikir yang ruwet. Ikhwani rahimakumullah, itu mukadimah, belum ceramah.
Jangan dianggap itu sudah ceramah. Ceramahnya 5 menit saja. Ya, insya Allah barokah. Judul ceramahnya sederhana. Gampang judulnya. Mudah-mudahan prakteknya lebih gampang. Apa judulnya? Belum saya karang. Habib mau ceramah apa? Belum ngerti. Lah kok sudah bilang mau judulnya gampang? Ya karena saya suka mikir yang gampang. Maka nggak mau buat judul yang angel. Lah Habib habis ini mau ngomong apa? Embuh tuh gimana? Yo gak roh tuh gimana? Gak tahu. Lah kok mau ceramah kok gak tahu? Ya memang gak tahu, makanya minta dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Lah yang maha tahu. Gimana caranya minta dikasih tahu yang maha tahu? Caranya minta sama yang maha tahu. Tolong saya diberi tahu. Nanti kalau diberi tahu sama Allah, akhirnya jadi, masa jadi tahu? Enggak lah ya. Jadi mengerti. Akhirnya jadi paham. Judulnya simple saja. Dari tiada menjadi serba ada. Duh, dapat judul kan? Dari tiada menjadi gak punya kaki, gak punya, Masya Allah, titik cilik dalam perut, ya, di rahim gak ketoan. Betul kan ya? Tiba-tiba, bunder. Betul ya? Gak kelihatan. Bundernya gini, mulai bentuk ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Betul kan ya? Tiba-tiba, ada badannya. Tiba-tiba nendang. Ya, tiba-tiba, ada suaranya. Ya, tiba-tiba ada suaranya. Tiba-tiba bisa ngomong, bisa lari, bisa loncat-loncat. Tiba-tiba bisa pakai baju sendiri. Tiba-tiba punya baju banyak. Tiba-tiba kalau diingat, Masya Allah, dari tiada menjadi serba ada. Kok gitu masih ngomong, urip kok koyong ini. Urip kok koyong ini, hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini. Lihat itu saja mestinya kita itu pede menjalani hidup tenang saja. Dari gak ada, tiba-tiba menjadi ada dan serba ada karena Allah itu maha ada. Dan diadakan oleh Allah yang maha bisa. Nah, kita mengenang kisah Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya. Ditinggal atas perintah Allah, ditinggal di Mekah, di tempat yang paling gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada teman, tidak ada air, tidak ada burung, tidak ada hewan, yang ada bebatuan, pasir, dan panas yang menyengat. Masya Allah, serba nggak ada, teman nggak ada. Ya teman nggak ada. Kemudian keluarga, yaitu, ya cuman beliau. Terus bekal air, ya cuman 1 guci. Berapa hari paling habis. Tandon air, nggak ada. Sumber air, nggak ada. Terus modalnya apa? Kok akhirnya jadi Mekah yang luar biasa? Sampai sekarang diingat-ingat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan istrinya, ya, dan keluarganya. Diingat-ingat sampai sekarang orang nggak berangkat haji jadi gelo, getun. Kok gak iso mangkat haji gitu ya? Nggak bisa ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak bisa ke tempatnya Nabi Ismail alaihissalam, nggak bisa ke tempatnya Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan keluarga Nabi Ibrahim yang setiap atahiyat kita disuruh sholawat wa ala ali Ibrahim? Dan ya Allah limpahkan sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada apa? Ternyata keluarga itu adalah keluarga yang punya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu keluarganya punya Allah, suaminya punya Allah, istrinya punya Allah, anaknya punya Allah, maka punya segala-galanya. Subhanallah. Lapar, haus. Jangan bilang mirip, saya pernah jadi bayi. Pengalaman, wek itu saya pengalaman. Ini hanya mengembalikan memori masa kecil. Jangan udah lupa cara wek. Mari wek bersama. Wah, mesti izin. Mau beb ya. Kok jadi seperti orang bodoh saya? Masa wek orang bodoh? Ya enggak lah ya. Kita ini masa kecil kan sukanya Saya menguasai berbahasa bayi beberapa macam jenis karena anak saya juga berjenis. Ada yang terikannya ada model begitu kan ya waktu kecil. Dari seperti itu Nabi Ismail ibunya kemudian hatinya tenang, tapi berpikir anak ini dapat minum dari mana? Maka naik ke Bukit Sofa, lihat ada orang nggak yang bisa menolong. Naik ke Bukit Marwah, lihat nggak ada orang yang bisa nolong. Tapi hatinya terus minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya sama Allah. Tidak ada dalam hati ibunya Nabi Ismail gerundel. Kemudian mengatakan, iki bapaknya gak jelas iki. Bapaknya ini di luar negeri enak-enak saja, nggak merasakan penderitaanku. Ditinggal di sini. Anak nangis nggak tahu bisa hidup atau tidak ini. Ini kan model gersolone ibu-ibu toh. Bapaknya kayak ngono iki. Bapaknya nggak pernah tahu rasanya capeknya ngurus anak. Bapaknya enak-enak saja sama temennya ketawa ketiwi di sana. Bapaknya begini. Itu ibu-ibu yang begitu. Yang ini enggak. Pemirsa enggak. Yang itu. Istrinya Nabi Ibrahim solihah luar biasa. Jadi sedikit pun nggak ada. Ini suami nggak ada. Allah yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak masuk akal, nggak mungkin, nggak bisa dicerna oleh kepala manusia. Nggak ada perencanaan, nggak ada strategi. Udah pokoknya Yus bloko apa nonis isoku melayu. Bisanya lari sofa marwah. Bisanya itu. Hasilnya apa? Yang maha bisa menunjukkan kebisaannya. Yang maha kuasa menunjukkan kuasanya. Maka Allah mengatakan kun fayakun, selesai. Air muncul di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Sampai sekarang airnya dicari sama semua orang. Namanya air Zam-Zam.
Air Zam-Zam itu air yang paling terkenal itu, betul ya? Air Zam-Zam. Dicari sama semua orang. Gara-gara apa? Gara-gara hasil. Sama apa lagi? Pelayon, sofa, marwah. Jadinya air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam, akhirnya burung terbang menghampiri. Burung minum di situ. Musafir yang jauh lihat, oh ada burung, berarti ada kehidupan. Musafirnya mampir, kok dilihat tempatnya enak. Ya untuk parkir, musafirnya buat tenda, bercocok tanam. Akhirnya musafirnya minta izin untuk ambil air dari situ. Musafirnya bayar, akhirnya barter kambing, barter sayuran, barter buah-buahan. Nabi Ismail dan ibunya duduk santai terima gaji. Kan luar biasa. Dari tidak ada menjadi serba ada. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya, jenengan hidup di tengah padang pasir atau di Indonesia yang adem ayem makmur? Adem ayem makmur, betul. Jenengan sendiri atau banyak teman? Banyak teman. Jenengan oek-oek atau bisa teriak macam-macam? Bisa teriak macam-macam. Nah, masalahnya cuma satu. Masalahnya kita ini kurang percaya dan kurang obah. Nabi Ismail obah dengan kakinya, dengan kakinya, dengan mulutnya. Ibunya obah dengan lari. Percayanya penuh pada Allah Ta'ala. Hasilnya langit, malaikat semua ngurusi. Nah, kenapa hidup kita seperti tidak terurus? Karena gaya, aku iso. Allahnya dilupakan. Terus apa lagi? Males obah. Kesel aku. Ibunya Nabi Ismail pernah bilang kesel? Enggak. Sofa gak ketemu marwah gak ketemu sofa gak ketemu marwah gak ketemu sofa. Tak kenal lelah, walaupun tidak ada kepastian, betul ya? Gak ada kepastian, tak kenal lelah. Hasilnya Allah yang menghapus semua lelah. Akhirnya hidupnya enak. Ikhwani rahimakumullah. Itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Dari tiada menjadi serba ada. Dari tidak tahu apa yang harus disampaikan, akhirnya diberitahu apa yang harus disampaikan. Dari tidak punya judul, akhirnya diberi judul oleh Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya alhamdulillah ceramah ini dilihat oleh banyak orang. Insya Allah banyak yang tercerahkan. Yang mau stres, jangan stres. Ya. Yang mau putus asa, jangan putus asa. Yang mulai suntuk, jangan suntuk. Kenapa? Obah mamah, al-harokah barokah. Bergerak kamu akan hidup. Kalau kamu bergerak akan dapat keberkahan. Yakin pada Allah dan teruslah berjalan. Jangan berhenti, karena berhenti adalah kematian. Masya Allah. Catat ini kalimat hikmah ya, di penghujung hari Rebu bulan Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah. Siapa yang berbicara? Gak jelas. Yang berbicara gak jelas. Saya tuh kadang dibilangi sama teman-teman saya, Bib, ya Habib tuh sebetulnya kalau ceramah lagi kesurupan ya, Bib. Kok bisa gitu? Sebab Habib kalau ceramah tuh beda. Selesai ceramah beda. Sebetulnya yang asli yang mana tuh? Terus tak jawab, enggak. Saya tuh kalau lagi kumpul sama kamu lagi kesurupan. Yang asli itu yang pas ceramah itu, kalau lagi kumpul dengan jenengan itu lagi kesurupan. Orang kok nanyanya aneh-aneh. Ya tentu ya beda, waktunya ceramah ya beda. Waktunya ngobrol dengan kawan, saudara, kerabat ya berbeda. Waktunya ngobrol sama tamu yang khusyuk ya beda. Aku enggak ya. Gimana kabarnya, Pak? Oh iya. Iya, tamu khusyuk, saya khusyuk juga. Tamunya seperti jenengan, enggak usah khusyuk. Ya kan ya? Ini kan sudah like a family, keluarga, betul kan? I have to speak English. You know that? Everybody in the world know so my speech. And they want to hear more from me. I don't know why I speak like this, because I have to speak English in every time and every moment. And in this moment, I want to tell you, if you want to be a man and to be a good man and to be a good woman, you must believe of Allah Subhanahu wa Taala. If you believe Allah Subhanahu wa Taala, Allah will give you everything in this world and in paradise. Insyaallah. Aku ngomong apa? Gak paham. Gak apa-apa, yang penting ngomong kaken mikir ya. Mau bicara kebanyakan mikir, akhirnya nggak bisa bicara. Udah, Habib Novel pokoknya modalnya nekat. Ya, asal nekatnya niatnya benar kan, insya Allah nanti diberi jalan. Jadi ya adik belajar yang pintar. Ya, insya Allah nanti lama-lama jadi lebih pintar dari Habib Novel. Yang belum pintar, Habib Novel belajar terus. Ya, belajar terus. Insya Allah demikian, semoga bermanfaat. Mari kita berkah insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.